Konsep dasar sistem informasi. Apa itu sistem dan apa itu informasi? Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, sistem adalah suatu kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ada juga menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jerry Pitkat, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan sasaran tertentu. Nah, yang kedua ada menurut James Haveri, sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk melakukan atau merancang rangkaian komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, yang ketiga ada menurut Suartini Bambang, sistem adalah kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang berkaitan satu sama lain dalam rangka menciptakan hasil atau tujuan tertentu. Ada juga komponen dalam sistem, yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada input, yang ketiga ada proses, yang keempat ada output, dan yang terakhir ada feedback mekanisme. Lalu karakteristik sistem, yang pertama ada masukan input, yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan atau bisa disebut maintenance input dan masukan sinyal atau bisa disebut signal input. Nah, yang kedua ada keluaran atau output, yaitu hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dalam sisa pembuangan. Dapat berupa masukan untuk subsistem yang lain. Yang ketiga ada pengolah atau proses, yaitu suatu bagian yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Nah, dan yang terakhir ada sasaran, yaitu sistem yang mempunyai tujuan atau sasaran yang sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang dihasilkan sistem. Nah, selanjutnya ada data versus informasi atau bisa disebut data dan informasi. Apa itu data dan apa itu informasi? Saya akan menjelaskan satu persatu. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian. Data terdiri dari fakta dan angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Lalu, apa itu informasi? Informasi adalah hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Ada juga menurut para ahli, yang pertama ada Suartini, yaitu informasi adalah data yang dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat memberikan makna kepada yang memerlukannya. Yang kedua adalah menurut Boy S, sistem informasi adalah data yang telah diolah dan dianalisis secara formal dengan cara yang benar dan secara efektif sehingga hasilnya bisa bermanfaat dalam operasional dan manajemen. Yang ketiga ada menurut Dadan Umar, informasi adalah suatu hasil pengolahan data dalam bentuk agregat untuk menghasilkan pengetahuan dan kemampuan. Yang kedua ada ciri-ciri informasi. Yang pertama ada data yang telah diolah, kedua mempunyai makna, ketiga menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata, dan yang terakhir untuk tujuan tertentu. Nah, yang ketiga ada kriteria informasi. Apa saja sih kriteria informasi? Itu ada yang pertama relevan, yang kedua akurat, yang ketiga tepat waktu, yang keempat ringkas, yang kelima jelas, dan yang keenam konsisten. Lalu fungsi informasi. Adapun fungsi informasi yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan bagi pemakai. Yang kedua untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu hal. Nah, yang selanjutnya ada manajemen informasi dari tingkat manajemen. Berdasarkan tingkatan manajemen, informasi dapat dikelompokkan berdasarkan penggunanya. Yang pertama ada manajer tingkat atas yang bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi keseluruhan. Yang kedua ada manajer menengah yang bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi berdasarkan departementasi atau fungsi tertentu. Yang ketiga ada manajer lini pertama atau bawah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana dan sasaran operasional. Dan yang terakhir, apa itu sistem informasi?
Nah, sistem informasi adalah suatu sistem yang mampu mengintegrasikan dan memproses data menjadi suatu informasi. Sehingga dengan kata lain, sistem mampu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Ada juga menurut para ahli, yang pertama ada Robert Alege, suatu sistem dari dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak di luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Yang kedua ada menurut Robert A. Szymanski, sistem informasi adalah sekumpulan fungsi yang bekerja sama secara bersama-sama dalam mengelola pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan serta pendistribusian informasi. Yang ketiga menurut Simkin Mark G, sistem informasi adalah sekumpulan elemen yang bekerja sama baik secara internal atau berbasis komputer dalam melaksanakan proses data yang berupa pengumpulan penyimpanan. Nah, yang selanjutnya komponen sistem informasi itu yang pertama ada pemakai atau user, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada aktivitas yang disebut masukan, proses, dan keluaran, yang keempat ada data, yang kelima ada teknologi, bisa disebut hardware atau software, yang kelima ada model seperti prosedur logika dan matematika, yang ketujuh ada pengendali. Lalu selanjutnya ada sifat sistem informasi. Sistem informasi harus mempunyai beberapa sifat seperti yang pertama ada pemrosesan informasi yang efektif, yang kedua manajemen informasi yang efektif, yang tiga keluasan, yang keempat kepuasan pemakai. Nah, dan yang terakhir ada manfaat sistem informasi. Yang pertama yaitu membantu dalam pengambilan keputusan atau bisa disebut mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua mengurangi biaya. Yang ketiga meningkatkan kecepatan aktivitas, dan yang terakhir meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen. Sistem informasi menjadi landasan dalam pengelolaan dan pemeliharaan yang efektif guna untuk mendukung suatu keputusan, lalu pengendalian dan operasional suatu organisasi. Siklus sistem informasi itu ada 4. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada pengembangan, yang ketiga ada operasi, yang keempat ada pemeliharaan. Lalu kembali lagi ke siklus yang pertama, ke perencanaan. Sistem informasi juga membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi, lalu akurasi, dan daya saing. Tujuan sistem informasi dalam organisasi yang pertama itu ada efisiensi operasional, yang kedua ada pengambilan keputusan yang baik, lalu yang ketiga peningkatan produktivitas, yang keempat ada dukungan terhadap strategi bisnis. Biasanya keberhasilan sistem informasi itu bergantung dari integrasi orang, proses, dan teknologi. Jenis-jenis sistem informasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sistem informasi personal, yang kedua sistem informasi grup, yang ketiga sistem informasi enterprise. Sistem informasi personal bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun pekerjaan tunggal. Contohnya, pengelolaan catatan dan kalender elektronik. Lalu ada sistem informasi grup. Contohnya aplikasi proyek tim dan sistem manajemen konten yang memungkinkan tim berbagi dan mengelola informasi secara bersama-sama. Lalu ada peran sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama pengelolaan data dan informasi, yang kedua peningkatan efisiensi operasional, yang ketiga dukungan terhadap pengambilan keputusan, keempat kolaborasi dan komunikasi, kelima manajemen sumber daya manusia, yang keenam pengembangan strategi bisnis, yang ketujuh pengelolaan rantai pasokan, 8 keamanan informasi, 9 pengukuran kinerja, dan yang terakhir 10 peningkatan layanan pelanggan. Personal sistem informasi dalam organisasi itu ada teknis, ada bisnis, lalu yang terakhir ada sistem. Evolusi sistem informasi dalam perkembangannya. Evolusi ini berawal dari era komputer awal 1940 sampai 1960.
Lalu, era pemrosesan data 1960 hingga 1970. Selanjutnya ada era sistem informasi manajemen 1980 sampai 1990. Era internet dan World Wide Web 1990 sampai 2000. Lalu ada era mobile dan cloud computing 2010 sampai sekarang. Lalu ada kecerdasan buatan dan analitik data dari 2020 sampai dengan sekarang. Peran sistem informasi dalam organisasi. Sistem informasi tidak harus selalu menggunakan komputer. Secara umum, sistem informasi adalah kumpulan komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, proses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Sistem informasi sangat penting bagi suatu organisasi karena beberapa alasan utama. Yang ke-1, peningkatan efisiensi. Kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Yang keempat, manajemen data. Yang kelima, komunikasi dan kolaborasi antar departemen dan individu untuk meningkatkan koordinasi dan produktivitas. Yang keenam, pengendalian dan keamanan, melindungi informasi sensitif dari ancaman eksternal dan internal. Berikut contoh peran sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama, di kampus dengan contoh sistem informasi yaitu sistem informasi akademik yang bertujuan mengelola data akademik mahasiswa, dosen, kurikulum, dan perangkat lainnya, serta meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi dan akademik. Adapun sasaran yaitu mahasiswa, dosen, staf administrasi. Fasilitas yang disediakan dalam sistem informasi tersebut yaitu pendaftaran mata kuliah, pengolahan jadwal kuliah, pengolahan nilai dan transkrip, pendaftaran dan pembayaran biaya kuliah, serta pengolahan data pribadi mahasiswa dan dosen. Informasi yang dihasilkan yaitu jadwal kuliah dan ujian, nilai dan transkrip, status pendaftaran, dan laporan akademik keuangan mahasiswa. Yang kedua, protokolan dengan sistem informasi manajemen kasir atau point of sale, dengan tujuannya yaitu memproses transaksi, mengelola inventaris dan laporan penjualan dengan sasaran sistem informasi yaitu kasir, manajer toko, staf gudang. Fasilitas yang disediakannya proses transaksi, penjualan, manajemen dan inventaris, laporan penjualan, serta informasi yang dihasilkannya yaitu rincian transaksi, laporan stok barang, laporan keuangan dan pendapatan, dan analisis data penjualan. Yang ketiga, pemerintahan dengan contoh sistem informasi administrasi kependudukan dengan tujuan mengelola data kependudukan dan mempermudah pelayanan administrasi. Masalahnya yaitu warga negara, petugas administrasi, dan pejabat pemerintahan dengan fasilitas yang disediakannya yaitu pendaftaran dan perubahan data kependudukan, pembuatan dokumen, dan laporan statistik kependudukan, serta informasi yang dihasilkannya yaitu data demografis warga, dokumen identitas kependudukan, dan laporan
pendudukan untuk perencanaan atau kebutuhan. Yang keempat, fasilitas umum dengan contoh sistem informasi bandara dengan tujuan mengelola operasional bandara dan memastikan kelancaran keamanan perjalanan udara. Sasaran sistem informasi tersebut yaitu penumpang, petugas bandara, maskapai penerbangan. Fasilitas yang disediakannya yaitu pendaftaran dan tiket penerbangan, penjadwalan dan informasi keberangkatan dan atau kedatangan pesawat, manajemen bagasi, dan layanan informasi untuk penumpang. Informasi yang dihasilkan yaitu jadwal penerbangan dan status informasi lokasi dan bagasi, laporan operasional bandara, dan data penumpang, statistik penerbangan. Sistem informasi manajemen adalah kerangka kerja teknologi yang mengintegrasikan data, proses, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi manajemen membantu mengelola informasi, mengoptimalkan proses bisnis, dan memastikan efisiensi di semua tingkatan. Peran SIM meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses bisnis dan membangun sistem informasi strategis yang mendukung keputusan strategi organisasi. Yang selanjutnya manfaat SIM. Yang pertama, akses cepat ke informasi yang akurat. Kedua, membantu perencanaan yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas sistem. Yang keempat, proses transaksi dengan lebih efisien. Yang selanjutnya ada struktur SIM. Sistem informasi manajemen pada tingkat operasional, sistem informasi manajemen pada tingkat manajemen, sistem informasi manajemen pada tingkat strategis. Yang selanjutnya ada komponen SIM. Pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga basis data, yang keempat prosedur, yang kelima human resource, yang keenam jaringan komunikasi, yang ketujuh keamanan informasi. Dan yang terakhir, tantangan sistem informasi manajemen. Yang pertama, keamanan informasi. Yang kedua, integrasi teknologi baru. Yang ketiga, manajemen informasi besar. Yang keempat, perubahan regulasi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data warehouse menurut Weissman dan Zimai 2022 adalah kumpulan data yang berorientasi subjek, terintegrasi, non-volatile, dan bervariasi terhadap waktu. Data warehouse. Warehouse adalah gudang atau tempat penyimpanan. Jadi, data warehouse adalah gudang data atau tempat penyimpanan data atau gudang data dari berbagai database. Sejarah data warehouse. Pada tahun 1960-an, General Mills dan Damocolic mengembangkan istilah dimensi dan fakta. Tahun 1970-an, Asha Nielsen dan ERE menyediakan Dimensional Data Mart untuk penjualan retail atau eceran. Tahun 1983, Teradata memperkenalkan sistem database khusus untuk Decision Support System atau DSS. Tahun 1988, peneliti IBM, Barry Devlin dan Paul Mufley mempublikasikan artikel yang berjudul An Architecture for a Business and Information System dan memperkenalkan istilah Business Data Warehouse, bertujuan menyediakan model arsitektur untuk perubahan data dari sistem operasional menuju sistem DSS. Data warehouse dikombinasikan dengan business intelligence yang digunakan untuk menentukan tren historis, prediksi kesempatan di masa yang akan datang, dan mengukur kinerja. Nilai data warehouse. Pertama, menelusuri dan membuat tren indikator kinerja utama, mengukur kinerja bisnis, melaporkan dan memahami hasil keuangan, memahami pelanggan dan perilakunya, mengidentifikasi pelanggan yang bernilai tinggi, seleksi atau pengembangan produk baru yang lebih baik, memahami produk mana yang harus dikurangi atau dihilangkan, dan memahami pesaing bisnis. Karakteristik data warehouse. Pertama, berorientasi subjek.
mengelompokkan data berdasarkan subjek tertentu. 2. Terintegrasi. 3. Non-volatile atau historical. Data di dalam data warehouse termasuk data historical. Artinya, data yang sudah masuk ke dalam data warehouse tidak dapat diubah dan dihapus. 4. Bervariasi terhadap waktu. Data warehouse akan terus mengikuti perkembangan data seiring berjalannya waktu. Setiap data yang masuk ke data warehouse dicatat berbagai waktunya. Arsitektur data warehouse. Pertama, ada sumber data yang terdiri dari production data, artinya data yang berasal dari sistem operasional pada suatu organisasi. Internal data atau data pribadi organisasi. Arsip data, data yang berasal dari periode yang telah berlalu. Eksternal data, data yang berasal dari luar organisasi. 2. Back entire, yang terdiri dari ETL, extraction, mengumpulkan data dari berbagai sumber data. Transformation, mengubah data dari format yang digunakan pada sumber data ke format yang digunakan pada data warehouse. Tahapan ini meliputi cleaning, menghilangkan kesalahan dan ketidakkonsistenan data, integration atau menyesuaikan data dari sumber data yang berbeda, aggregation, merangkum data yang diperoleh dari sumber data sesuai dengan tingkat detail dari data warehouse, loading, memuat data hasil transformasi ke data warehouse. Data staging area adalah database yang menyimpan hasil data ekstraksi yang telah dimodifikasi berturut-turut hingga siap dimuat ke dalam data warehouse. 3. Data warehouse tier terdiri dari enterprise data warehouse terpusat mencakup keseluruhan organisasi, dan data mart, data warehouse khusus untuk departemen tertentu. Metadata repository menyimpan informasi mengenai data warehouse dan isinya. Diklasifikasikan menjadi bisnis metadata yang menjelaskan makna dari data, kemudian technical metadata, menjelaskan bagaimana data disusun dan disimpan dalam sistem data warehouse. 4. OLAP tier yang terdiri dari OLAP server, menyajikan pengguna bisnis dengan data multidimensional. 5. Front-end tier untuk analisis dan visualisasi data, berisi client tools yang terdiri dari OLAP tools untuk eksplorasi dan manipulasi interaktif dari data warehouse, reporting tools untuk produksi, penyampaian, dan pengelolaan laporan, statistical tools untuk menganalisis dan memvisualisasikan data multidimensional dengan menggunakan metode statistik. Data mining tools menganalisis data untuk menemukan pola dan tren, serta membuat prediksi berdasarkan data terkini. Jenis arsitektur data warehouse. Pertama, data warehouse terpusat, memperhitungkan kebutuhan informasi tingkat perusahaan dan tidak melibatkan data mart. 2. Independent data mart. Data mart independen artinya tidak berkaitan dengan organisasi lain dalam suatu perusahaan, sehingga mengakibatkan definisi dan standar data menjadi tidak konsisten. 3. Federate atau arsitektur gabungan. Secara keseluruhan, tidak ada satu data warehouse. 4. Hub and spoke, serupa dengan arsitektur data warehouse terpusat. Arsitektur ini merupakan data warehouse yang mencakup suatu perusahaan. Perbedaannya, arsitektur ini mengambil data secara langsung dari gudang data yang sudah ada. Jadi, arsitektur ini mengambil data dari data warehouse terpusat. 5. Data mart bus menganalisis kebutuhan subjek bisnis yang spesifik. Gagasan utamanya menyesuaikan dimensi di berbagai data mart. Tugas data warehouse. Menurut Williams, tugas data warehouse ada 4. Pertama, pembuatan laporan. Kedua, online analytical processing atau OLAP, perangkat lunak untuk melakukan permintaan terhadap data dalam bentuk yang kompleks dan bersifat sementara serta sewaktu-waktu. 3. Data mining, proses menggali pengetahuan dan informasi baru dari data yang banyak pada data warehouse. 4. Proses informasi eksekutif, membuat ringkasan informasi dengan tujuan untuk membuat keputusan tanpa harus menjelajahi keseluruhan data. Keuntungan data warehouse. Pertama, mampu mengakses data yang besar. 2. Memiliki data yang konsisten. 3. Kemampuan kinerja analisa yang cepat. 4. Dapat mengetahui adanya hasil yang berulang-ulang. 5. Mengurangi biaya administrasi. 6. Menemukan adanya celah pada pengetahuan bisnis atau proses bisnis. Menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi semua anggota di perusahaan agar kinerjanya lebih efektif.
Datamart adalah sistem penyimpanan data yang berisi informasi khusus untuk unit bisnis atau departemen tertentu dalam sebuah organisasi. Mengapa Datamart dipergunakan dalam sebuah perusahaan atau bisnis? Karena Datamart dapat mengakses informasi spesifik dengan lebih efisien, dan Datamart lebih kecil dan berisi tabel lebih sedikit daripada gudang data atau data warehouse. Karakter di Datamart ada dua, yaitu berorientasi subjek dan independen. Berorientasi subjek adalah Datamart yang menyediakan data berorientasi subjek yang diperlukan untuk mendukung unit bisnis tertentu, sedangkan yang independen tidak bergantung pada gudang data pusat atau Datamart lainnya. Ada juga sisanya, yaitu terstruktur, berukuran kecil, dan non-volatil atau bersifat atau data yang bersifat tidak dapat diubah atau diperbarui. Ada juga komponen Datamart, yaitu sumber data, proses ETL atau extract, transform, load, dan juga model data. Jenis-jenis Datamart diantaranya ada Dependent Datamart atau dibangun dari data warehouse pusat, Independent Datamart atau dibangun langsung dari sumber data tanpa melalui data warehouse. Yang ketiga ada Virtual Datamart yang tidak menyimpan data fisik tapi menyajikan data secara real time dari berbagai sumber. Dan yang keempat ada Hybrid Datamart atau menggabungkan data dari data warehouse dan sumber lainnya. Dan yang terakhir, manfaat dari Datamart adalah akses data yang lebih efisien, pengambilan keputusan yang lebih tepat, dan kontrol informasi yang lebih efektif.